Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Cindy Permadi dan Dipo Nurbahagia. Informasi pertama di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya. Dipo, silakan. Terima kasih Cindy. Pendukung Timnas Indonesia sudah berdatangan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Jepang. Sebanyak 60.000 tiket untuk pertandingan ini sudah habis terjual. PSSI mewajibkan calon penonton mendaftar dengan menggunakan Garuda ID untuk pembelian tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang yang akan digelar pada malam hari nanti. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini tak hanya krusial untuk meraih poin, tetapi juga dapat menentukan nasib perjalanan Indonesia dalam kualifikasi tersebut. Peluang Indonesia untuk memperbaiki posisi di klasemen akan meningkat secara signifikan jika mampu mengalahkan tim unggulan Jepang. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-6 grup C dengan memiliki 3 poin. Sementara Jepang memimpin klasemen dengan perolehan 10 poin. Jika menang, tim Garuda bisa naik ke peringkat 4 dengan perolehan 6 poin, menggeser Tiongkok yang menang 1-0 atas Bahrain pada Kamis malam. Skuad Garuda akan menghadapi tim Samurai Biru di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini menjadi penting bagi anak asuh Sintayong untuk tetap membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Meski tidak diunggulkan, bek Jai Ijes tetap optimistis bisa meraih poin. Menurutnya, dukungan supporter yang memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno akan jadi motivasi ekstra bagi tim. Everybody saying also, they have a lot of good players, of course. Everybody knows good players. They play at the highest level in a lot of countries. So we know what we're facing, and it's a big challenge, of course. But that doesn't mean we don't have any chance. So we're trying to prepare the best way possible, like every other game. And what I said before, we're really confident in our own abilities and in our own chance. So let's see tomorrow. Sementara skuad Samurai Biru tidak mau menganggap enteng Timnas Indonesia. Meski menang 1-3 di pertemuan terakhir, pelatih Jepang Hajime Moriyasu sadar skuad yang dihadapi kini jauh berbeda. Hajime memuji barisan belakang skuad Garuda. Sang pelatih akan mengandalkan serangan yang agresif untuk menembus pertahanan Indonesia. 明日の試合、インドネシアが守備的に来るかどうかということは全くわからないと思っています。で、特に、試合の入りは、ホームの、サポーターの声援も受けて、かつこれまでの試合の中でも、アグレッシブに試合に入っていくというところはチームとしても Pendukung Timnas Indonesia optimistis skuad Garuda akan meraih hasil positif dalam laga nanti malam. Mereka yakin setidaknya Indonesia dapat menahan imbang Jepang. Kira-kira Jepang kan tim yang kuat ya. Kita realistis aja, paling nahan imbang atau menang 1-0. Untuk prediksi besok saya karena yakin dengan skuad timnas sekarang saya yakin mungkin paling kecilnya 1-0, paling besar 2-0 Indonesia melawan Jepang. Timnas Indonesia harus terlempar ke dasar klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut tak lepas dari dua hasil laga lanjutan grup C yang digelar kemarin. Australia bermain imbang 0-0 melawan Arab Saudi, sementara Tiongkok menang 1-0 atas Bahrain. Dukungan dari supporter bisa menjadi tambahan semangat bagi skuad Garuda untuk bisa meraih poin dan membuka asa bagi timnas untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Dalam latihannya, pemain-pemain Timnas Jepang terlihat beberapa kali mempraktikkan skema serangan dari sayap dan tendangan dari luar kotak penalti. Pemain sayap Jepang yang memperkuat klub Liga Inggris Brighton, Kaoru Mitoma, terlihat juga dalam skema latihan umpan silang Timnas Jepang. Jepang diperkirakan akan mengandalkan pemain sayapnya untuk membongkar pertahanan Timnas. Mitoma diperkirakan akan bermain di kiri, sementara di sayap kanan, Timnas Jepang akan memainkan Takefusa Kubo yang bermain di Liga Spanyol.
Pemain timnas Jepang yang memperkuat klub Liga Premier Inggris, Wataru Endo, tetap akan mewaspadai penampilan timnas Indonesia. Endo dan pemain Jepang lainnya akan memberikan perlawanan terbaik saat menghadapi Indonesia. Selain mengandalkan serangan sayap, Jepang kemungkinan juga akan mengandalkan Endo yang kerap melepaskan tendangan berbahaya dari luar kotak penalti untuk membongkar pertahanan Indonesia. インドネシアサッカーというのはすごく熱いというのはもともと伺っていて、実際ここの現地に来てね、よりその熱さっていうのを実感しているというか、インドネシアのファンの方もすごく日本代表選手たちを歓迎してくれて、それはすごく感謝してます。で、明日に関して言えば、敵になりますので、しっかりね、そのリスペクトの気持ちを込めて、最大限のパフォーマンスをここで発揮できるように、残りの期間いい準備をしていきたいと思いますし、個人的にもね、しっかりと